Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai dua kategori dalam hal trading. Ya, di sini mungkin judulnya adalah mengenal dua tipe produk dalam dunia investasi atau dunia trading. Ya. Nah, di sini sahabat trader, sebelum kita masuk ke dunia investasi maupun trading, kita harus menentukan instrumen apa yang akan kita gunakan untuk trading maupun investasi. Nah, di sini saya sudah memberikan dua kategori di dalam hal dunia investasi maupun trading ya. Di sini ada investment product. Nah, bagi sahabat trader yang memiliki sebuah planning atau rencana berinvestasi, tentu harus mencari instrumen yang cocok dalam metode investasi itu ya. Nah, di sini ada kurang lebih ada 4 produk yang tentu cocok untuk diinvestasikan ya. Yang pertama adalah stok ya. Di sini stok atau share atau saham ya. Nah, kenapa di sini stok sebagai bagian dalam produk investasi, investment product ya? Tentu stok ini underlying adalah sebuah perusahaan ya. Artinya sebuah nilai sebuah perusahaan yang tentu memiliki aspek bullish, artinya sebuah pengembangan nilai atau gain capital gain hari per hari, bulan per bulan, ya tahun per tahun. Artinya kita akan mendapatkan keuntungan ketika perusahaan itu mengalami keuntungan ya. Dan juga tentu pergerakannya tidak volatil ya. Dan memang di sini non leverage product, artinya tidak menggunakan daya ungkit maupun sebuah margin yang besar. Kenapa? Sebuah nilai ungkit yang besar. Jadi kita trading berdasarkan nilai realnya ya. Artinya 1:1. Jadi kalau kita menginvestasikan atau kita memilih sebuah instrumen stok atau saham share, tentu kita memiliki sebuah nilai yang sama dengan nilai fisiknya ya. Ya, tentu kita non leverage, artinya tanpa adanya daya ungkit kita membeli atau membayar atau menginvestasikan dengan nilai yang sama ya. Itu tersebut adalah masuk dalam investment product. Nah, di sini masih dalam kategori kalau risk dihitung dalam medium risk, artinya bagi sahabat trader yang masih bertoleransi dalam risk yang medium, nah, stok merupakan bagian medium risk. Nah, kedua adalah ETF. Di sini adalah exchange trade fund, ini termasuk dalam kategori medium risk juga ya. Artinya kita non leverage, kita membeli atau surat berharga dalam nilai yang sama ya. Dan tentu pergerakannya berdasarkan persentase yang bisa katakan ya tidak terlalu ekstrim ya, meskipun dalam pergerakan investasi ini tetap mengalami volatil yang cukup besar. Namun tanpa menggunakan leverage bisa ditoleransi, artinya ketika kita menginvestasikan nilai 1 juta ya, pergerakannya nggak mungkin bablas habis sampai 1 juta dalam 1 hari, itu impossible lah ya. Impossible ya. Artinya ada sebuah progres yang slow but sure. Artinya pergerakannya tidak terlalu ekstrim ya. Nah, ETF ini bisa dikategorikan dalam kategori reksadana karena memang di sini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh exchange yang akan ditradingkan, tidak under exchange, artinya tidak mungkin ditradingkan di luar exchange ya. Artinya kita bisa memilih exchange-nya. Nah, di sini lalu berikutnya adalah bond. Nah, bond inilah surat berharga pemerintah. Nah, di sini sahabat trader masuk ke dalam kategori low risk ya. Bagi sahabat trader yang berinvestasi dalam investment produk, mungkin bond atau surat berharga, surat hutang dari pemerintah itu menjadi sebuah pilihan utama ya bagi yang tidak toleransi risknya tidak terlalu besar, mengharapkan risk yang cukup kecil ya. Bond merupakan sebuah investment produk yang dapat sahabat trader pilih. Nah, di sini juga ada Europe bond, ada juga Japan bond, dan juga macam-macam, ada American, arti kurang lebih ada 5.000 ya surat hutang negara. Itu kurang lebih ada berbagai varian kalau kita lihat secara global. Kalau sahabat trader menggunakan global broker, kita akan menemukan ada 5.000 bond kurang lebih ya, artinya surat hutang negara yang bisa kita pilih. Nah, mungkin surat hutang dari Jepang ya itu cukup bagus saat ini sahabat trader ya. Kalau nanti kita lihat daripada obligasi dari pemerintahan Jepang itu mengalami bullish yang luar biasa ya, dimana beberapa bond dari negara lain mengalami bearish. Nah, uniknya untuk yang Japan bond ini cukup bisa menjadi sebuah produk investasi yang memang low risk ya. Nah, begitu juga ada mutual fund. Di sini mutual fund ini gini sahabat trader, kita menyerahkan dana investasi kita ke sebuah broker ya, di mana nanti dana kita akan dikelola oleh investor
investment manager di sini akan ada pemilihan akan dikemanakan. Nah biasanya berbagai di sini diserahkan ya, artinya broker itu hanya menampung dana nasabah, namun apa dan bagaimana ditradingkan biasanya akan merujuk kepada sebuah investment consultant ya, akan merujuk nanti seperti itu. Jadi memang kita ditradingkan oleh pihak lain, namun di dalam persetujuan ataupun perjanjian kontrak bersama dengan brokernya antara. Jadi ada pihak lain yang mentradingkan ya. Itu masuk dalam mutual fund. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam leverage product. Di sini sahabat trader, kita tentu dalam leverage product ini kita akan mengalami risk yang high risk ya. Kalau sahabat trader sudah memahami adanya range di dalam risiko dalam dunia investasi, ada yang low risk ya. Kalau bagi yang risiko rendah ya sahabat trader bisa memilih dalam bentuk obligasi. Nah di Indonesia juga ada ya bentuk obligasi. Memang target tahunannya tidak terlalu besar-besar sekali ya, bisa katakan lumayan daripada kita menabung non obligasi ya. Tentu rasio daripada inflasi itu terlalu merugikan investasi atau tabungan kita ya, seperti itu. Nah oke, jadi misalnya sahabat trader tidak memiliki kemampuan atau memiliki dana, biasanya beberapa broker memberikan sebuah akun dalam bentuk mutual fund ya, atau di sini bisa dikategorikan ya fixed income mungkin ya, tapi itu pun tidak mungkin ya. Namun pada prinsipnya ada tradingnya diserahkan kepada pihak lain ya, mutual fund seperti itu. Nah sekarang kita berlanjut kepada leverage product. Apa itu leverage product? Ya, sebuah produk investasi atau trading yang memiliki daya ungkit atau sebuah dikatakan sebuah margin. Nanti kita trading by margin. Nah bahayanya apa di sini sahabat trader? Tentu kita akan diberikan sebuah kemampuan dua arah ya. Kita bisa melakukan jual dan beli tanpa harus memiliki aset underlying, artinya aset yang mendasari. Kita tidak perlu. Kita di sini dalam bentuk kontrak tentunya menggunakan margin. Nah biasanya kalau kita tidak menggunakan money management yang besar, yang tepat, leverage ini akan mengakibatkan ya seperti pisau bermata dua ya. Selain kita mendapatkan sebuah profit yang besar dengan modal yang kecil, namun sebaliknya ya, investasi kita yang kecil itu akan cepat sekali habis dalam waktu yang sangat pendek, atau disebut margin call atau stop out ya. Di sini kita akan, nah untuk yang leverage product sahabat trader, kita di sini harus hati-hati ya. Ada apa yang harus kita pilih dalam leverage product ini? Ada forex. Ya kan? Apa itu forex? Ya, artinya perdagangan mata uang asing di bursa ya, di bursa efek seperti itu ya, atau bursa ada lima negara yang akan memberikan nilai quote daripada mata uang asing itu ya. Artinya sebuah pertukaran mata uang asing secara online, itu forex ya. Tentunya di sini yang paling sangat volatile. Kenapa? Karena forex adalah sebuah perdagangan atau transaksi yang tidak cocok dalam untuk investasi sahabat trader ya. Leverage product adalah sebuah bentuk konsep trading ya. Jadi kita di sini berdagang dengan konsep yang cukup agresif, cukup cepat dengan high risk. Jadi sahabat trader bagi yang memilih leverage product tentunya risikonya harus dipahami. Kenapa? Leverage atau sebuah nilai ungkit, ada nilai ini adalah sebuah tingkat resiko ya. Semakin Anda mendapatkan leverage yang besar dari broker ya, tentunya Anda akan mendapatkan sebuah kemampuan untuk membeli atau menjual dalam lot yang lebih besar, dalam kontrak lebih besar ya. Tentu mendapatkan profit yang lebih besar, namun resiko pun lebih besar ya. Bisa dikatakan dalam satu waktu yang sangat pendek itu bisa menghabiskan modal Anda. Nah, tentunya haruslah bijak dalam hal menggunakan leverage atau money management di leverage product ya. Di sini kami sarankan ya dalam hal trading forex, tentunya money management adalah hal yang utama yang harus kita perhatikan. Oke ya, cukup dipahami mengenai forex. Lalu di sini ada namanya leverage product CFD. Nah, di sini contract for difference. Di sini adalah kita memiliki sebuah kontrak. Artinya memang kontrak dengan interbank ya. Artinya kita bisa melalui broker mendapatkan sebuah kontrak dengan interbank. Maksudnya apa? Meskipun stok bisa dalam bentuk share stoknya, namun stok pun ada namanya CFD stok. Artinya CFD sangat luas ya, bisa dalam underlyingnya, bisa stok ya, dalam bentuk kontraknya, dalam bentuk leverage-nya ya. Kok bisa? Iya, karena di sini kita bisa dikatakan tanpa harus memiliki asetnya, kita bisa menjual ya. Dalam kondisi menjual kita bisa, karena memang dalam bentuk kontrak atau margin kita diberikan sebuah leverage. Apa manfaatnya ya? Kita menginvestasikan dalam modal yang sangat kecil dengan artinya tanpa harus menginvestasikan $1.000, tidak. Misalnya contoh kontrak size-nya di dalam
Di dalam forex ada satu lot namanya ya kurang lebih 100.000 euro kalau USD ya. Ada kontrak size, artinya satu lot nilainya 100.000. Nah, kalau tanpa leverage, bayangkan kita membuka satu lot, kita harus menginvestasikan dana 100.000 ya. 100.000 euro baru bisa membuka satu lot. Bayangkan sahabat trader. Namun aman ya, kalau sahabat trader menginvestasikan 100.000, pergerakan persentase itu nggak akan ekstrim ya. Hanya kurang berapa dolar, namun kalau dengan leverage, bayangkan 100.000 kita hanya menyediakan 1.000 saja ya, 1.000 dolar untuk buka satu lot. Jadi pergerakan itu akan terasa sekali ya. Bayangkan kita memberikan investasi dengan nilai 100.000 hanya dengan nilai 1.000, tentu akan terasa sekali rasio kerugian maupun profitnya ya. Nah, CFD ini banyak sekali sahabat trader ya. Bisa juga nanti kita bisa lihat. Nah, di balik CFD ini ya ada stok, ya ada indeks dan juga termasuk berbagai instrumen lainnya. Artinya dalam bentuk kontraknya ya. Begitu juga dengan instrumen komoditi masuk dalam hal leverage produk, yaitu seperti emas, perak dan juga gandum ya. Kita tanpa harus memiliki gandumnya, emasnya ya, kita dalam bentuk leverage, artinya dalam bentuk kontraknya kita bisa jual beli emas dengan menggunakan leverage ya. Kita bisa menggunakan margin yang cukup kecil dengan profit yang cukup besar, namun resiko tetap ada ya. Komoditi tentu ada yang hard commodity, ada juga liquid commodity ya, ada soft commodity. Nah, untuk yang hard commodity masuk dalam mineral ya, kayak emas, perak, palladium ya kan, itu dalam bentuk komoditi. Yang softnya mungkin ada gandum, jagung, gula ya, lain-lain. Nah, kopi, nah itu masuk dalam soft commodity. Dan yang liquid commodity seperti energi ya, ada minyak dan lain-lain seperti itu ya, ada gas. Nah, itu adalah masuk komoditi. Kita bisa mentradingkan komoditi dalam bentuk leverage-nya ya, tentu ada dengan menggunakan margin. Nah, biasanya ya tergantung broker, ada yang ngasih 1/500, 1/200, 1/100, 1/10 atau 1/30 ya kan. Artinya apa? Tinggal bagi 1 dibagi 500. Nah, itulah artinya nilai jaminan kita. Jadi kita nggak harus memberikan sebuah full margin ya. Kita hanya menjaminkan berapa persen ya, hanya 0,05% berarti kan ya. Kalau 1/500 kita hanya menjaminkan kurang lebih ya 0,05 ya, sorry ya, 1/500 itu berarti kita hanya menjaminkan 0,05 ya, kurang lebih seperti itu. Sangat kecil sekali ya, dari 10.000 sangat kecil sekali. Kita hanya menjaminkan nggak sampai 1%. Bayangkan kita trading dalam jumlah besar, uang yang kita butuhkan kita investasikan hanya di bawah 1%, sangat kecil. Oke. Feature. Nah, feature ini sahabat trader adalah pola perhitungan yang memang yang masa akan datang ya. Di sini adalah kita biasanya dalam feature ini kita bisa mentradingkan misalnya indeks ya. Indeks dalam bentuk indeks feature-nya itu ada masa expirednya, akan diperhitungkan atau akan ditutup ketika masa kontraknya habis ya. Itu feature. Nah, feature ini pun bisa produknya bisa multi produk ya. Artinya hanya pola perhitungan yang berbeda ya. CFD, contract for difference, bedanya apa? Nah, di sini bisa katakan spotnya, artinya harga saat itu ya. Artinya perhitungannya adalah saat itu ya, nggak perlu harus menunggu sampai masa kontraknya habis ya. Sebenarnya di balik ini sebuah kategori aset kelas. Nah, forex option. Nah, option ini nggak hanya forex sebenarnya. Option adalah pola metode pengkalkulasian atau dalam bentuk kontrak. Jadi kita di sini tidak dihitung berdasarkan perolehan pip ataupun poin yang kita peroleh, namun diberikan sebuah batasan kontrak waktu ya. Kontrak misalnya akan dihitung setelah sekian tik atau sekian detik atau sekian menit. Artinya kita diberikan sebuah opsi trading yang memang sangat beresiko. Di sini forex option ya, artinya sebuah perdagangan forex dalam bentuk optionnya, dalam bentuk kontrak waktunya ya. Jadi kita diberikan misalnya gini, kita akan call. Artinya kita memprediksi bahwa euro USD akan naik, maka kita akan memberikan ambil posisi buy ya. Ada waktu kita buy, setelah level di mana level harga kita. Berarti kita harus setelah sekian tik, tergantung apa kontrak yang kita gunakan, hitungannya tik apa, detik ataupun menit ya. Jadi setelah waktu ditentukan, maka dilihat di manakah harga, apakah di bawah harga kita, apakah di atas harga kita. Nah, kalau di atas harga kita profitnya. Biasanya profitnya akan diberikan nilai sebesar 98% saja ya daripada nilai yang kita investasikan. Cukup ekstrim. Nah, stock option pun ada sahabat trader ya. Bukan berarti forex option di sini hanya forex, tidak. Option adalah sebuah metode dalam hal penghitungan
kalkulasi ya dalam hal seperti itu. Jadi kita bisa ada forex option, ada stock option, ada index option, ada commodity option, ada mungkin cryptocurrency option. Nah, bagi sahabat trader yang ingin trading di luar jam market bursa, biasanya di Sabtu Minggu, cryptocurrency itu tetap buka sahabat trader ya. Untuk yang kayak seperti Bitcoin, Ethereum itu tetap buka di dalam Sabtu Minggu. Bahkan indeks volatil seperti indeks volatil itu akan tetap juga buka ya, karena memang indeks volatil ini bisa dikategorikan ya 24 jam dalam sehari dan memang seminggu selama 7 hari. Jadi masih ada ya. Nah, di set option ini, nah di sini juga masih kita bisa ini kompleks instrumen sebenarnya sahabat trader ya. Ini kompleks instrumen yang memang kita akan artinya berapa list option yang memang di luar forex dan lain-lain. Mungkin ada namanya catatan surat berharga ada ya, namanya itu namanya note ya, juga bisa ada atau yang lain-lainnya. Nah, di sini kita list option ini termasuk juga indeks volatil dan lain-lain ya, atau surat berharga lain itu sangat lebih ekstrim lagi. Artinya lebih kompleks sekali perhitungannya. Namun ya sahabatnya bisa tahu ini semua bukan produk leverage ya. Produk leverage tentu suatu produk yang menggunakan margin, di mana kalau kita salah dalam hal memprediksi ya tentunya akan terasa sekali loss-nya. Nah, kalau kita benar dalam memprediksi, maka profitnya akan terasa lebih besar. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh beberapa instrumen ya, sahabat trader ya. Ini cukup dipahami ya untuk dua kategori ini. Sahabat trader mau berinvestasi atau mau trading di dalam produk leverage. Nah, kalau mau produk investasi silahkan memilih investment produk, stok, ETF, bond, dan juga mutual fund. Lalu leverage produk ada forex, CFD, commodity, future, forex option, dan juga ada listed option. Oke ya, sebagai sahabat trader sudah pahami. Oke, kita akan langsung aja melihat gambaran prakteknya. Nah, di sini saya sudah siapkan CFD ya, CFD untuk US 500. Di sini kalau kita klik. Nah, di sini sahabat trader, ini dalam bentuk CFD-nya ya, artinya contract for different-nya kita tidak perlu harus memiliki, memang tidak ada. Ini sebuah indeks daripada 500 stok di US ya. Nah, saat ini nilainya tentu menjadi sebuah acuan pergerakan indeks stok di Amerika ya tentunya. Nah, di sini stok US 500, indeks 500 sudah mengalami posisi bearish sebenarnya, namun sudah ada recover di sini ya di time frame M5 di sini. Nah, ini kita bisa melakukan sell dan beli di waktu yang bersamaan kita ya. Kita bisa memberikan sell, habis sell, buy atau seperti hedging. Nah, di sini kita enak sekali. Kita tidak perlu harus menjaminkan sampai uang ribuan dolar. Bayangkan kalau kita nggak punya leverage untuk kita bermain indeks stok, kita harus menjaminkan ribuan dolar, bahkan puluhan ribu dolar, bahkan ratusan ribu dolar. Nah, dengan adanya leverage, kita lebih kecil ya. CFD itu contract for different, menggunakan leverage, tentu kita mentradingkan sesuatu yang lebih kecil dana investasinya, namun mengharapkan profit yang lebih besar. Nah, ini ada US 500, ada US Tech 100, ada US 30 atau Wall Street atau Dow Jones, ada juga Germany 30, ada Fran 40 atau CAC 40, dan juga ada Euro Stock 50, ada UK 100, ada Japando 25 atau Nikkei, ada Hong Kong 50 ya, dan juga ada Australia. Nah, di sini dalam produk CFD-nya ya, CFD dalam bentuk indeks. Nah, ada juga CFD dalam bentuk stok. Nah, di sini ya, CFD Vodafone, CFD Apple. Nah, di sini adalah tentu produk dengan leverage ya. Jadi kita bisa juga mentradingkan sebuah produk yang pada dasarnya adalah bukan produk leverage seperti stok. Nah, kita bisa memilih trading CFD Apple, stok Apple dalam bentuk kontraknya ya, lebih murah. Kita bisa mentradingkan volume yang lebih besar. Nah, bagi sahabat trader yang berinvestasi yang jangka panjang atau dengan artinya ya tidak mengharapkan sebuah nilai volatil sangat besar ya, bisa juga memilih instrumen dalam bentuk share stoknya ya, Apple di sini. Nah, di sini Apple dalam bentuk equity-nya. Jadi kita bisa trading saham Apple dalam bentuk equity-nya, atau kita bisa trading saham Apple dalam bentuk CFD-nya atau kontraknya ya. Di sini ada pilihannya, jadi sahabat trader bisa memilih dalam satu platform apa yang akan kita pilih. Maka harus dipahami ya tingkat resiko dari masing-masing instrumen. Nah, saya seorang trader ya tentu akan memilih CFD-nya ya dengan modal yang lebih terbatas. Mungkin bagi seorang investor yang lebih besar dia akan memilih produk-produk yang bersifat medium risk atau low risk saja seperti itu ya. Di sini juga kita sudah ada gambarkan, mungkin kita akan langsung saja bisa melihat. Di sini kita akan melihat, oke, kita coba lihat ya. Nah,
Untuk indeks ini kita ada China 50 dan juga ada Hong Kong 33 ya. Di sini kita bisa melihat ini gambaran seperti ini. Equity ya, dan artinya kita di sini bisa melihat bahwa stok juga di sini ada China Stock. Nah, sahabat trader bisa memilih dalam bentuk stok pun kita bisa memilih mau bentuk CFD-nya, option juga ada ya, ada stock option. Nanti kita tanpa harus memiliki ini pun leverage, produk leverage. Jadi kita bisa menentukan apa call, apa put. Jadi memang enak sekali ya bagi seorang trader yang menggunakan produk leverage itu hanya membutuhkan modal cukup kecil ya, beda. Kalau contoh ya kita ambil saja ya yang non leverage seperti ini. Misalnya kita ambil kita bandingkan ya antara CFD-nya dengan share-nya ya, equity-nya. Oke. Stok USD misalnya gini. Apple aja ya, paling mudah Apple. Sahabat trader, di sini non leverage Anda harus menerapkan satu share Apple itu nilainya 142,92 dolar. Bayangkan. Kalau Anda mentransaksikan satu share-nya Apple, kita harus menyediakan uang 140 dolar ya. Kalau kita menggunakan leverage, tergantung berapa leverage-nya. Biasanya 1:30 ya. Kurang lebih 1:50. Bahkan ya pada umumnya sih biasanya kita hanya membayar 15% daripada nilai yang sebenarnya ya. Jadi kalau 104, anggaplah ya 142, kita hanya menjaminkan hanya 15%-nya ya. 15% daripada nilai stok. Jadi sangat murah. Bayangkan kita masih bisa memilih instrumen-instrumen lainnya. Ada 95% uang kita yang bisa katakan nganggur. Nah, kita bisa mendiversifikasikan ke dalam berbagai stok lainnya. Itulah enaknya CFD. Namun, pastikan kalau Anda salah dalam hal memprediksi, tentunya resikonya akan terasa sekali ya. Kalau benar, maka profitnya akan sangat cepat, akan lebih cepat daripada produk equity-nya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke dalam produk di sini. Forex ya, Forex. Forex pun ada dalam bentuk trading forex-nya ya, ada dalam bentuk option-nya. Jadi sahabat trader juga bisa mentradingkan forex dalam bentuk option ya. Ya mungkin yang saat ini sahabat trader banyak sekali berapa broker option yang ada di Indonesia ya. Ya kami tidak sarankan bagi sahabat trader yang tidak memahami apa itu option secara benar, karena option itu sesuatu yang sangat volatile. Bayangkan Anda akan diperhitungkan nilai sebuah kontraknya dalam bentuk tick. Anda memilih berapa tick ya, ketika ada pergerakan 5 tick harus dieksekusi. Kalau Anda memilih bahwa akan terjadi kenaikan, call ya setelah 3 tick, bukan 3 detik sahabat trader. Itu sangat kecil sekali dalam 5 tick. Jika ternyata harga di atas Anda membeli, maka itu profit ya. Kalau harga di bawah Anda membeli itu ada loss. Bayangkan jika broker melakukan kecurangan, siapa yang akan memantau? Makanya option yang harus legal harus berada di exchange. Jadi sahabat trader akan tanyakan pada brokernya. Nilai pada option saya ini berdasarkan broker apa, exchange mana? Karena memang harus ada analisa exchange-nya. Supaya apa? Supaya broker tidak memainkan. Bayangkan Anda membeli harga sekian, setelah 1 menit memprediksi buy. Benar harga di market di exchange sebenarnya udah naik. Namun bisa saja di broker malahan diturunkan supaya Anda kalah ya. Untuk yang untuk yang forex option ataupun yang lain-lain ya, untuk dalam kategori option, saya sarankan pelajari lebih dalam mengenai risikonya, karena itu sangat berisiko sekali. Tentunya berisiko untuk dipermainkan oleh broker yang bersangkutan ya. Bukan berarti option itu ilegal, tidak. Option itu legal ya. Jangan salah sahabat trader ya. Option itu legal jika sahabat trader melakukan trading option di dalam exchange, misalnya di New York Stock Exchange ya, di Nasdaq, lalu ada di Nasdaq, itu resmi. Ada juga di London Stock Exchange. Artinya apa? Sebuah perhitungan yang benar-benar akurat dan tidak ada manipulasi, karena semua orang melihat nilai yang sama ya. Artinya dalam sepakat yang sama, sehingga option pun menjadi sebuah pilihan seorang investor dalam hal memprediksi volatilitas sebuah instrumen. Jadi saya tidak mengatakan bahwa option adalah ilegal. Ilegal ketika transaksinya di luar exchange. Oke ya. Cukup dipahami. Nah, di sini sahabatnya sudah kembali lagi cukup dipahamin bahwa kita sebelum bertrading maupun investasi akan memilih instrumen apa yang kita gunakan. Nah, forex merupakan instrumen yang sangat atau paling banyak dan paling besar, dan memang marketnya sangat besar ya, sangat besar sekali, dan juga enaknya apa? 24 jam ya. 24 jam dalam 1 hari, dalam 5 hari kerja. Jadi memang forex, CFD, komoditi, ya. Tergantung juga CFD kalau Anda mengambil stoknya ya ada batasan waktunya sama ya, artinya ada batasan di mana
stok itu berada ya. Tentu kalau US stock ya maka akan mengikuti pasar US ya. Stok UK mengikuti pasar UK. Jadi ada waktu open dan juga penutupan marketnya. Kalau forex itu 24 jam sahabat trader ya. 24 jam karena memang setelah market satunya tutup, satunya buka karena memang uang itu berputar selama 24 jam ya. Jadi saya sarankan bagi sahabat trader memilih leverage produk, pahami resikonya ya, gunakan money management yang benar dan tentu dalam hal melakukan sebuah order harus diperhatikan analisa-analisa teknikalnya ya, analisa fundamentalnya dan juga analisa newsnya, sentimen beritanya seperti apa ya. Jadi kita melihat sebuah mata uang, kita harus melihat dua sisinya. Apakah kita harus melakukan sell di waktu yang seperti apa ya? Dalam trading itu ada namanya short term, medium term, long term ya kan, kita bisa memprediksi dulu secara fundamental. Secara fundamental instrumen ini akan mengalami bullish dalam berkepanjangan ya. Mungkin dalam short term dan medium termnya dia mengalami bearish ya, ketika dia sudah profit dan terjadi sebuah reversal kita cut loss atau cut profit. Jadi kita harus benar-benar bisa memanajemen resiko. Kita nggak harus menahan. Kenapa? Siapa yang tahu sahabat trader ya? Anda menahan sebuah harga yang loss belum tentu dia reversal. Bisa jadi terjadinya pembalikan arah yang long term. Nah kita akan kehabisan modal dan akhirnya margin call loss. Nah, oke, saya rasa sudah cukup pengenalan kita di dua tipe instrumen produk ya, ada instrumen produk dan juga ada leverage produk, sehingga sahabat trader tentunya dalam hal trading akan memilih instrumen yang tepat dan menghasilkan profit yang maksimum. Oke, saya sudahi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dan jangan lupa untuk like, men-share dan juga bagi yang ingin melakukan pertanyaan atau komen silahkan ketik di komen berikut ini, kita akan menjawab di kemudian. Oke ya. Sampai jumpa. Salam profit.